Sebetulnya kan Tegas, DPR itu tuntas. 80% ya dikuasai oleh partai pendukung pemerintahan Prabowo Subianto nih. Jadi Bang Hasbira sebetulnya ada masalah, ada kendala apa sih sampai-sampai presidennya sudah bertitah sebetulnya, tapi di DPR-nya seperti masih ragu? Sebenarnya tidak ada sesuatu yang ragu, tidak ada masalah gitu. Ya kalau ragu udah 23 sampai kan kenapa kesalip sama undang-undang lain, Pas kita menjaga DPR ini kan tidak mungkin kita hanya melihat perampasan aset, kita tidak melihat sisi-sisi yang lain. Saya dalam hal ini kita lihat juga hukum yang ada hari ini saja, Mbak. Berapa banyak ini kriminalisasi? Berapa banyak ini? Dijalankan maksimal nggak? Kalau kita bicara soal korupsi, dengan hukum yang ada sudah cukup kok. Kalau yang kriminalisasi kan bisa pemerintah. Nah, makanya dari APH, Bang. Tidak dari ada APH. kriminalisasi, karena pemerintah harus dibikin. Dari APH, dari APH ini yang kita takutkan. Makanya dari awal saya ulangi lagi, KUHAP selesai. Ini menjaga semuanya. Jadi benar-benar dijaga dari advokatnya, yang tersangkanya juga. Hak asasi manusia, Bang. Pas balak, nggak ada kaitannya KUHAP sama perampasan aset. Nah, Nggak ada, dua hal yang berbeda. Kalau KUHAP itu mengatur acara dan penyidikan tuh lebih tahu lah itu ya yang eksekusi. Kalau ini bagaimana aset itu dirampas. Aset dirampas ada acaranya tersendiri. Kalau di bidang hukum itu ada hukum perdata, ada hukum dagang. Ini spesialisnya yang menyangkut tadi aset-aset yang tidak jelas asal usulnya gitu. Ya, jadi bapak ibunya nggak jelas, anaknya anak haram atau anak halal gitu kan. Kalau Kang Hasim memang ngomongnya harus begitu karena dia politisi. Memang apa adanya dia. Ya, artinya gini loh. Artinya gini, beliau juga di sini bukan mewakili 400 orang juga kan. Tapi kan dengan pendapatnya kemarin tuh Bapak Suto sudah terwakili kan. Bahwa ada kepentingan tergantung bos-bosnya itu kan. Nah sekarang bos-bosnya kan di bawah presiden. Hampir semua kan terakhir kan ketemu silaturahmi. Ketika telepon-teleponan, udah besok undangkan aja kayak undangkan undang TNI, undangkan tambang gitu kan, atau undang-undang pilkada. Apa nunggu mahasiswa dudukin lagi? Iya, tapi gini Mbak, memang publik itu harus perlu khawatir atau curiga ya, ketika misalnya ada alasan-alasan lagi, ketika yang dibalik tidak dibahasnya rancangan undang-undang perampasan aset ini di DPR, karena memang sudah terlalu lama menunggunya, dan kita khawatir juga jangan-jangan nanti setelah setelah KUHAP itu selesai rampung dibahas, ya tidak segera dibahas dan kembali lagi yang terjadi di masa Presiden Jokowi. Memang Pak Jokowi pada saat itu sudah mengeluarkan surpres, tapi ini kan sudah di last minute ya, di tahun 2023. Yang kita tahu pada tahun itu, apalagi memasuki pemilu 2024 di awal tahun, fokusnya kan udah bukan bagaimana membenahi penegakan hukum anti korupsi atau anti kejahatan ekonomi begitu ya, tapi fokusnya sudah mengenai pemilu, sehingga surpres Pak Jokowi pada tahun 2023 ini ya bisa dibilang ya terlambat. Nah ini kan kita nggak mau juga nanti di masa Pak Prabowo ini terulang lagi. ya, tidak ada jaminan juga setelah RUU KUHAP selesai kemudian RUU perampasan aset langsung. Bukan perampasan aset, perampasan aset. Ini sudah melewati 3 presiden ya, dari Pak SBY, Pak Jokowi, sekarang jadi Pak Prabowo. Memang belum. Undang-undang ini sering dijadikan kayak seperti bargain position terhadap publik. Buying time aja. Ya, buying time terhadap publik. Janji lagu si terang bulan itulah kira-kira begitu, bahwa kita serius loh, ini begini loh, rakyat menderita gitu. Tapi nggak jadi-jadi gitu. Nggak jadi-jadi. Nah, itu jangan diulangi lagi lah kan gitu. Baik. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.